Sobat Kanwil JBC Kak Bakbar. Pada hari ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Ibu Ayu Sukarini. Selamat sore, Ibu. Sore, Sinta. Baik. Gimana kabarnya? Nama kamu Sinta kan? Iya, betul, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Menyenangkan sekali perjalanan hari ini. Siap. Jadi 2 hari ini sudah melakukan kunjungan kerja ke PLBN Entikong dan Nangabadao ya, Bu ya? Betul, 1008 km pulang dan pergi. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana nih, Bu, tanggapan Ibu terhadap kondisi fasilitas dan pelayanan kepabeanan dan cukai di PLBN yang Ibu kunjungi? Oke, baik. Tadi bicara soal fasilitas dan pelayanan. Karena 2 PLBN tersebut relatif merupakan PLBN yang sibuk, PLBN yang memiliki kegiatan kepabeanan dan cukai mungkin cukup intens dibanding PLBN lain yang pernah saya kunjungi. Saya kira dari sisi fasilitas, terutama kalau kita bicara Entikong, sudah barang tentu sudah sangat lengkap, sudah sangat memadai, begitu. Mungkin kalau bicara dari sisi SDM-nya, beberapa kepala kantor pasti akan mengatakan bahwa jumlah SDM-nya kurang, terutama memang SDM, kebutuhan SDM di perbatasan memang relatif tinggi, walaupun kita kalau bandingkan kegiatannya bisa saja tidak cukup sebanding dengan perspektif ABK. Tetapi kami, terutama saya, jadi mulai memahami begitu ya, seperti apa kegiatan di sana, bagaimana semestinya menempatkan SDM, di mana kalau kita bicara SDM perbatasan selalu disampaikan bahwa perlu ada wanita karena ada kegiatan yang barangkali memerlukan body tapping yang sudah barang tentu harus disesuaikan dengan jenis kelaminnya. Dari sisi jumlah tadi saya sampaikan, semua kepala kantor mengatakan kekurangan SDM, tetapi kita tidak punya pilihan dalam posisi saat ini untuk bisa memenuhi semuanya, sesuatu yang boleh dibilang mustahil begitu ya, tetapi bagaimana mengoptimalkan. Dan dari sisi jumlah wanita, mungkin ini menjadi satu PR tersendiri untuk kita di Bea dan Cukai, karena bagaimanapun rekan-rekan apabila ditempatkan di perbatasan harus kita pikirkan kebutuhan individunya. Akan sangat sulit untuk menempatkan yang sudah berkeluarga, kecuali dia datang dengan pasangannya untuk kita tempatkan di sana. Tapi kita berharap dengan kami makin memahami kebutuhannya, memastikan bahwa rekrutmennya kemudian nanti bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya menjadi sangat penting. Dan mengatakan kepada rekan-rekan wanita bagaimana kondisi PLBN tersebut manakala mereka ditempatkan di sana menjadi penting juga, karena selalu bayangannya adalah terisolir di daerah yang jauh, terpencil begitu, yang mungkin fasilitasnya relatif minim. Tetapi manakala kita melihat 2 tadi, mungkin kalau kita pakai contoh Entikong dan Nangabadao, barangkali relatif relatif masih bisa barangkali untuk wanita apabila ditempatkan dalam jangka waktu yang memang sudah kita batasi. Baik Bu. Berarti berkaitan dengan hal tersebut, Bu, apa ada rencana atau tindak lanjut dari sisi SDM ya, Bu, terkait dengan penempatan pegawai di PLBN mungkin ke depannya? Dari sisi SDM memang kalau kita melihat kebijakan di periode sebelumnya negatif growth, kemudian mungkin malah negatif growth ya. Dan ternyata negatif growth tersebut karena mungkin kejadian COVID dan lain-lain ternyata jauh lebih cepat dari bayangan kita. Hari ini saja kalau kita bicara ABK di Bea dan Cukai adalah sekitar 17.000 sekian dengan SDM yang hanya 16 ribuan. Kalau saya tidak salah ada gap sekitar 1.300. Artinya kalau 1.300 kita bagi dengan jumlah kantor, mungkin rata-rata akan kekurangan 13 pegawai begitu ya. Belum lagi ditambah jumlah SDM yang sedang sekolah dan cuti yang juga tidak sedikit, itu memberikan satu tekanan. Tapi bagaimana para pimpinan, para kepala kantor menyiasati hal tersebut untuk bisa memastikan bahwa tugas-tugasnya terpenuhi, tugas-tugasnya terlaksana dengan optimal menjadi sangat penting. Ke depan kita akan menyampaikan kepada pimpinan untuk memastikan pimpinan memahami kebutuhan kita dan juga memahami proses bisnis yang ada, yang sudah berkembang di Bea dan Cukai, untuk memastikan bahwa kita bisa melakukan penambahan SDM. Setidaknya penambahan tersebut adalah penambahan netral, artinya berapa yang pensiun akan digantikan oleh pegawai baru semacam itu. Kita harapkan ini kita bisa laksanakan. Tahun ini sendiri kita
mohon maaf, tahun 2024 kita menerima 296 pegawai, tetapi mereka baru bisa aktif mungkin di akhir tahun 2025. Nah, kita harapkan tambahan yang 294 tersebut setidaknya bisa mengisi kebutuhan yang ada, dan ke depan kita harapkan proposal kita untuk bisa menambah jumlah pegawai, mereplace secara netral jumlah yang pensiun dengan jumlah yang diterima, artinya zero growth, itu bisa terlaksana. Moga-moga itu bisa terlaksana ya. Amin. Kita doakan bersama. Amin, Bu. Baik, berarti tadi ada keseimbangan ya, Bu, antara pegawai yang masuk dan juga pegawai yang keluar. Betul, gitu ya. betul. Seperti itu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ini, Ibu, karena masih suasana Kartini ini ya, apa ada pesan dari Ibu untuk Sri Kandi Bea Cukai yang menjaga perbatasan kita itu? Baik, untuk teman-teman bea dan cukai wanita terutama yang menjaga perbatasan, pertama saya sudah barang tentu mengharapkan dedikasi dan keikhlasan teman-teman selama ditugaskan. Kita akan berusaha untuk bisa menugaskan dalam batas waktu yang let's say 2 tahun atau 2 tahun plus yang tidak berlebihan. Seperti itu sebagaimana aturan yang ada selama-lamanya 3 tahun, dan kita harapkan teman-teman bisa belajar selama penugasan di perbatasan tersebut, tidak hanya dari sisi substansi tetapi juga networking dan juga mungkin to some extent leadership, begitu ya. Karena kita berharap di Bea dan Cukai ada satu keseimbangan baik dari sisi SDM secara jumlah tetapi juga secara level jabatan ada keseimbangan, sehingga bisa ada suasana di mana kita tetap bisa memperhatikan kebutuhan pegawai menurut jenis kelamin dan menurut gender, kebutuhan dari masing-masing spesifik kondisi pegawai dan juga spesifik organisasi. Karena hampir tidak ada yang sama antar satker yang ada di Bea dan Cukai di tiap-tiap tempat, apakah itu bicara soal fasilitasnya, tugas pokok fungsinya, dan interaksi dengan pihak-pihak yang dilayani atau yang diawasi. Sehingga tadi teman-teman yang sudah ada di perbatasan bisa menyampaikan tantangan yang ada, kemudian bagaimana deal dengan tantangan tersebut, dan bagaimana mengatasi tantangan-tantangan yang ada yang sudah barang tentu bisa menginspirasi teman-teman yang lain, terutama teman-teman yang muda, dan juga menginspirasi organisasi, bagaimana organisasi bisa memenuhi kebutuhan baik dari sisi individunya maupun kepentingan organisasi untuk mencapai tujuan. Saya kira itu, saya sangat bangga ada beberapa wanita yang saya temui di perbatasan. Siap, iya. Selalu semangat terus ya, Bu, Sri Kandi Bea Cukai ya, Bu ya. Baik, Ibu, terima kasih atas waktu dan jawaban yang diberikan. Semoga dengan adanya revitalisasi PLBN ini dapat meningkatkan kesejahteraan perbatasan di Indonesia. Pada hari ini saya sudah bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Askolani. Selamat sore, Bapak. Sore. Baik, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. 2 hari perjalanan ke Nangka Entikong menarik. Luar biasa ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, selama 2 hari ini Bapak melakukan kunjungan kerja ke Entikong dan Nangalbadau. Bagaimana nih, Pak, tanggapan Bapak terhadap fasilitas dan pelayanan kepabeanan dan cukai PLBN yang Bapak kunjungi? 2 PLBN itu alhamdulillah kan sudah settle ya, sudah ada sejak agak lama. Yang baru di Kalpakbar ini yang di Jabodetabek. Oh, Pak. Di Aruk, Entikong, Aruk udah pernah saya lihat sebelumnya. Entikong udah dia juga waktu pembukaan awal, sekarang udah berjalan. Dan kemudian tadi kita juga melihat di Nangalbadau. Alhamdulillah kalau kita lihat proses daripada PLBN ini berjalan lancar ya, sesuai dengan kapasitas. Entikong agak besar, Nangalbadau agak kecil, tapi kita lihat kegiatan masyarakat sama ekonominya berjalan dinamis, dan pelayanan kita di CIQ bukan hanya kepabeanan, tadi kami cek dengan karantin, dengan imigrasi, dan kita bea cukai juga berjalan lancar. Jadi termasuk juga peran dari Badan Perbatasan. Jadi itu yang kita lihat, dan kemudian aktivitas ekonomi ini memang kalau saya lihat di Kalimantan ini cukup lebih intensitas cukup tinggi dibandingkan dengan perbatasan di PNG dan juga Timor Leste yang sudah pernah saya kunjungi.
Oke, berkaitan dengan hal tersebut, Pak, apakah ada rencana atau tindak lanjut terkait perkembangan atau perbaikan PLBN ke depan, Pak? Tentunya kalau PLBN-nya sama ya, tapi kita bisa melihat potensi PLBN ini dari sisi kita, ekonomi khususnya. Saya melihat kita harusnya di wilayah Indonesia kita bisa lebih kembangkan aktivitas ekonomi untuk penjualan. Kita bisa lihat tadi di Nangabadao ada Alfamart semacam itu, yang kita tahu itu sangat dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di perbatasan. Yang kadang-kadang kala oleh itu tidak ada, itu masyarakat harus beli ke Malaysia barangnya. Tapi kemudian kalau fasilitas di perbatasan Indonesia bisa ada investasi untuk toko-toko seperti itu, baik di Nangabadao, Entikong, Aru, dan juga Babang, kami yakin masyarakat tidak perlu banyak belanja ke sana. Ini kan biasanya yang dibeli masyarakat itu kan kebutuhan rumah tangga, konsumsi, bukan kebutuhan pokok ya, beras segala. Kalau itu sudah kita sama dengan kalau kita lihat sekarang di pesisir timur yang kita lihat barang-barang dari Malaysia, Singapura itu tidak banyak lagi dijual di wilayah kita. Sebab kenapa? Banyak sekali toko-toko Indonesia yang sudah bisa mensuplai kebutuhan pokok. Nah, tinggal sebenarnya nanti potensi yang perlu kita lihat adalah tadi selain kita mengembangkan investasi untuk kebutuhan pokok di perbatasan wilayah Indonesia, ada nggak barang kita yang bisa kita jual ke Malaysia? Itu yang kita dorong, apakah perkebunan, perikanan, apakah UMKM. Itu menarik, sebab dimanapun barang-barang Indonesia itu sangat bagus dan sangat kompetitif. Nah, ini kalau kemudian kita dengan kapasitas kita dan cukai, kita punya pembimbingan UMKM, kita punya BLU, PIP yang bisa investasi untuk dukung itu, kita punya SMV, Special Mission Vehicle-nya Kementerian Keuangan, itu juga bisa kita libatkan. Even kemudian juga kita mengingatkan teman-teman di JPK juga bisa mengarahkan untuk alokasi kegiatan ekonomi dari dana transfer ke daerah yang diberikan kepada Pemda, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Jadi skop kita sebenarnya, ilmu kita tuh lebih banyak, dan kita bisa kolaborasi. Bea Cukai bisa kasih feeding ke DJPB, bisa kasih feeding ke DJPK, even ke DJA pun bisa untuk intervensi KL di wilayah perbatasan. Baik, Pak. Itu mungkin yang kita bisa kembangin ya. Iya, berarti memajukan UMKM dan juga koordinasi juga Pak ya dengan instansi terkait. Itu penting ya. Ya. Ilmu kita bukan hanya Bea Cukai aja, terlalu kecil. Padahal kita kan TMP 1 ya. Dan kita bisa mengajak teman-teman TMP untuk juga intervensi ke sana. Baik, Pak. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak ya, apakah ada pesan nih Pak untuk teman-teman kita yang di Bea Cukai yang menjaga perbatasan nih Pak, jadi garda terdepan dalam menjaga perbatasan di Indonesia? Tentunya tadi kita sudah memberikan feeding ke teman-teman di Nangabadao, di Tikong, sama dengan juga kita kasih feeding sebelumnya di Aruk sama Jabe Babang, bahwa kita menjalankan fungsi kepabeanan dengan solid dan tentunya penuh integritas, dan juga bisa membaca kondisi di masing-masing perbatasan yang perlu kita dukung. Itu satu. Dan yang kedua, koordinasi di lapangan penting, sebab di perbatasan itu kita tahu banyak instansi, ada Badan Perbatasan, ada CIQ, ada Pamtas, ada kepolisian. Kita harus sinergi di sana untuk kemudian menjaga dan memajukan wilayah perbatasan kita, sehingga kita bisa melayani dengan baik, mengawasi dengan baik, dan kemudian bisa mendukung kegiatan ekonomi di sana. Dan peran kita teman-teman Bea Cukai, saya yakin punya potensi untuk kreativitas itu. Baik. Oke. Terima kasih baik Bapak atas waktu dan jawaban yang diberikan. Semoga revitalisasi PLBN ini dapat meningkatkan kesejahteraan perbatasan di Indonesia. Sampai jumpa lagi semuanya. Bea Cukai makin baik.